Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri, Asti Oktaliana Aisyah, Miftah Fahraeni, Mutia Nursyah Putri, dan Alfidia Febriani akan memaparkan materi dengan tema teori kepribadian dalam karya sastra. Langsung saja, pertama saya akan memaparkan tentang pengertian teori kepribadian dalam karya sastra. Kepribadian merupakan kecenderungan psikologis seseorang untuk melakukan tingkah laku sosial tertentu, baik berupa tindakan, perasaan, berpikir, bersikap, maupun berkehendak. Kajian kepribadian adalah kajian mengenai bagaimana seseorang menjadi dirinya sendiri. Karena setiap individu memiliki pengalaman atau keunikan tersendiri, jadi tidak ada hukum kepribadian yang terpisah dari teori psikologi. Menurut Koswara, dalam bukunya menegaskan definisi kepribadian dikategorikan menjadi dua. Yang pertama menurut pengertian sehari-hari, yang kedua menurut psikologi. Definisi kepribadian menurut pengertian sehari-hari mengacu pada bagaimana individu tampil dan menimbulkan kesan bagi individu-individu lainnya. Yang kedua, menurut psikologi, sebenarnya banyak tokoh yang menjabarkan tentang definisi kepribadian. Di antaranya adalah Lester Crowe dan Alice Crowe. Mereka menyatakan bahwa kepribadian adalah sinonim dengan ide berfungsinya seluruh individu yang secara organisme meliputi aspek-aspek yang secara verbal itu terpisah-pisah, seperti intelijensi, watak, dorongan, sikap yang meliputi emosi, minat untuk bergaul dengan orang lain, dan penampilan pribadinya terhadap orang lain. Kita beralih pada pengertian sastra. Sastra merupakan kata serapan dari bahasa Sanskerta yang artinya adalah tulisan yang mengandung instruksi atau pedoman. Dalam penggunaannya, kata ini lebih sering digunakan untuk merujuk pada kesusastraan, yaitu hasil karya penulisan yang mengandung keindahan dan unsur seni, misalnya puisi, drama, esai, dan lain sebagainya. Di sisi lain, psikologi sendiri merupakan sebuah cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku dan proses mental yang Di kesimpulannya, sastra itu lebih cenderung ke arah fiksi yang menonjolkan keindahan, lain halnya dengan psikologi kepribadian yang lebih cenderung berdasarkan fakta-fakta. Namun walaupun demikian, keduanya ini masih saling berkaitan satu sama lain. Mengapa demikian? Karena sastra dan psikologi mengangkat tema manusia dan kehidupan sebagai bahan analisa utamanya. Psikologi kepribadian mempelajari kepribadian manusia dengan objek penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Jadi sasaran pertama penelitiannya yaitu memperoleh informasi mengenai tingkah laku manusia. Kemudian yang kedua yaitu mendorong individu agar dapat hidup secara utuh dan memuaskan. Kemudian sasaran yang ketiganya yaitu agar individu mampu mengembangkan segenap potensi yang dimilikinya secara optimal melalui perubahan lingkungan psikologis. Sedangkan psikologi sastra itu mengkaji sastra dengan memandang karya sastra sebagai kegiatan kejiwaan, baik dari penulis maupun pembacanya. Nah, karya sastra terutama yang berbentuk prosa seperti cerpen, novel, drama, dan lain sebagainya, itu pasti selalu menampilkan kisah tokoh-tokoh dalam menjalani kehidupan mereka. Nah, dalam menuliskan karyanya ini, para pengarang pasti menghadirkan tokoh dengan karakter dan perilaku yang unik, sehingga dapat menambah daya tarik pada cerita yang dituliskannya. Nah, aspek inilah yang diangkat oleh psikologi sastra sebagai bahan kajiannya. Mungkin cukup sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Miftah Fahraeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Miftah Fahraeni akan melanjutkan presentasi dari teman saya mengenai macam-macam teori belajar. Di sini kami akan menjelaskan beberapa dari macam teori belajar. Yang pertama, ada psikoanalisis klasik yang dikemukakan oleh Sigmund Freud. Dalam buku Indra Suara, psikoanalisis merupakan istilah khusus yang digunakan dalam penelitian psikologi sastra dan pertama kali dikemukakan oleh Sigmund Freud.
Psikoanalisis digunakan untuk menganalisis tokoh-tokoh yang dituliskan oleh pengarang sebagai buah dari imajinasinya yang dituangkan dalam bentuk tulisan. Dengan menganalisis kondisi kejiwaan dari para tokoh yang ada dalam karya sastra yang dihasilkan, maka dapat disimpulkan bagaimana kondisi kejiwaan dari sang penulis pada saat menuliskan karya tersebut. Sigmund Freud membagi 3 lapisan kepribadian manusia. Yang pertama ada tidak sadar, yang kedua ada prasadar, dan yang ketiga ada sadar. Yang kedua ada behavioristik oleh Bernhard Friedrich Skinner. Behavioristik ini lebih dikenal dengan nama teori belajar karena seluruh perilaku manusia kecuali insting adalah hasil dari belajar. Pendekatan behavioral beranggapan bahwa kepribadian manusia adalah hasil bentukan dari lingkungan tempat ia berada. Manusia dianggap sebagai produk lingkungan sehingga manusia menjadi jahat, beriman, penurut, berpandangan kolot, serta ekstrim sebagai bentuk dari lingkungannya. Penjelasan berikutnya mengenai humanistik akan dilanjutkan oleh teman saya. Saya Mutia Nursia Putri. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang humanistik. Psikologi humanisme dipengaruhi oleh psikoanalisis dan behaviorisme. Namun aliran ini mempunyai ketidaksesuaian dengan psikoanalisis dan behaviorisme. Tekanan utama oleh behaviorisme dikarenakan pada stimulus dan tingkah laku manusia. Dipandang psikologi humanisme sebagai penyederhanaan yang melalaikan diri manusia sendiri dan pengalaman batinnya, tingkah lakunya yang kompleks seperti cinta, nilai-nilai, dan kepercayaan. Begitu pula potensinya untuk mengarahkan diri dan mengaktualisasikan diri. Maka psikologi humanisme sangat mementingkan diri manusia sebagai pemersatu yang menerangkan pengalaman-pengalaman subjektif individual yang banyak menentukan tingkah lakunya yang dapat diamati. Para psikolog humanisme tidak menyetujui pandangan pesimis terhadap hakikat manusia yang dicerminkan oleh psikoanalisis Freud maupun pandangan netral kaum behaviorisme. Menurut aliran humanisme, kedua aliran itu memandang tingkah laku manusia secara salah, bertentangan dengan kedua aliran tersebut. Aliran humanisme menyetujui konsep yang jauh lebih positif mengenai hakikat manusia, yaitu memandang hakikat manusia itu pada dasarnya baik. Perbuatan manusia yang kejam dan mementingkan diri sendiri dipandang sebagai tingkah laku patologi yang disebabkan oleh penolakan dan frustasi dari sifat pada dasarnya baik. Psikolog humanistik mencoba untuk melihat kehidupan manusia sebagai manusia melihat kehidupan mereka. Mereka cenderung untuk berpegang pada perspektif optimistik tentang sifat alamiah manusia. Mereka berfokus pada kemampuan manusia untuk berpikir secara sadar dan rasional dalam mengendalikan hasrat biologisnya, serta dalam meraih potensi maksimal mereka. Dalam pandangan humanisme, manusia bertanggung jawab terhadap hidup dan perbuatannya, serta mempunyai kebebasan dan kemampuan untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Teori humanisme sangat cocok jika diterapkan dalam pembelajaran yang sifatnya untuk membentuk kepribadian, perubahan sikap, kesadaran hati nurani, dan juga analisis pada fenomena sosial. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alfida. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Alfida Febriani akan melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi psikologi kepribadian. Jadi fungsi psikologi kepribadian itu ada 2. Yang pertama ada fungsi deskriptif dan yang kedua ada fungsi prediktif. Fungsi deskriptif yaitu menjelaskan atau mengorganisasikan tingkah laku manusia atau kejadian-kejadian yang dialami oleh individu secara sistematis. Sedangkan fungsi prediktif yaitu ilmu yang juga harus bisa meramal tingkah laku, kejadian, atau akibat yang belum muncul dari diri individu itu sendiri. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang dinamika kepribadian. Di sini ada naluri.
Menurut konsep Freud, naluri atau insting merupakan representasi psikologis bawaan dari eksitasi akibat muncul suatu kebutuhan tubuh. Nah, kemudian macam-macam naluri di sini ada dua. Menurut Freud, naluri yang terdapat dalam diri manusia itu dibedakan dalam yang pertama, naluri kehidupan atau life instinct, dan yang kedua adalah naluri kematian atau death instinct. Naluri kehidupan adalah naluri yang ditunjukkan pada pemeliharaan ego, sedangkan naluri kematian ialah naluri yang mendasari tindakan agresif. Naluri kematian dapat menjerumus pada tindakan bunuh diri atau pengerusakan diri atau yang disebut juga dengan self-destructive behavior. Nah, selanjutnya ada kecemasan atau anxieties. Situasi apapun yang mengancam kenyamanan suatu organisasi dapat diasumsikan melahirkan suatu kondisi yang disebut anxieties atau kecemasan. Berbagai konflik dan bentuk frustrasi yang menghambat kemajuan individu untuk mencapai tujuan merupakan salah satu sumber dari kecemasan. Nah, Freud percaya bahwa kecemasan sebagai hasil dari konflik bawah sadar merupakan akibat dari konflik antara pulsi ID dan pertahanan dari ego dan superego. Nah, kebanyakan dari pulsi tersebut mengancam individu yang disebabkan oleh pertentangan nilai-nilai personal atau pertentangan dengan nilai-nilai dalam suatu masyarakat atau nilai-nilai moral. Oleh karena tekanan tersebut, manusia melakukan strategi melalui mekanisme pertahanan atau ia berusaha untuk mempertahankan diri dari kecemasan tersebut. Nah, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.